Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian tentang update dari pemasangan behel aku. Kan aku udah kurang lebih selama 8 bulan terhitung dari Januari ya. Januari aku pasang, kemudian Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sekarang bulan September. Jadi terhitungnya 8 bulan. Dan aku mau update apa aja perubahan selama aku memakai behel. So, langsung aja kita nonton ke videonya. Tapi buat teman-teman yang belum sempat subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya. Oke? Jadi, aku bakal kasih tahu ke kalian perkembangan apa aja sih yang berubah dari gigi aku setelah 8 bulan aku memasang behel. Nah, aku juga bakal kasih tahu ke kalian per bulannya itu biasanya aku mengeluarkan biaya berapa untuk konsultasi sekaligus ganti karat juga. Aku tadinya kemarin itu tepat tanggal 24 September, jadi sekarang tanggal 25 September. Kemarin itu aku adalah jadwal untuk kontrol di bulan September. Nah, aku rencananya itu mau bikin vlog itu dari rumah sampai ke FDC-nya. Tapi berhubung aku kemarin bener-bener telat banget, aku bener-bener kemarin telat sampai sana tuh sekitar 15 menit kelebihannya. Jadi aku bener-bener nggak sempat take video, aku nggak sempat nge-videoin apa-apa, bahkan aku juga lupa bawa sikat gigi aku yang mengharuskan aku beli lagi. Nah, di sini aku ada sedikit video, itu adalah hasil setelah aku kemarin ganti. Nanti aku bakal play videonya. Hai guys, jadi aku baru aja tadi ke dokter gigi. Jadi aku baru ganti karet behel nih, kalian bisa lihat kan? Ini adalah kondisi gigi aku sekarang. Tadi aku mau bikin vlog gitu dari awal aku berangkat dari rumah, tapi ternyata aku tadi telat banget datangnya, jadi aku langsung buru-buru dan aku sekarang lagi nyetir sendiri nih. Nanti di rumah aku insya Allah bakal jelasin ke kalian mengenai harga dari kontrol behel itu sendiri. Jadi tadi aku udah dapat ini adalah struk pembayaran, dan tadi juga aku sempat beli sikat giginya, jadi aku bakal kasih tahu harganya. Oh ya, ini perkembangannya gigi aku tadinya maju banget kan, nggak maju banget sih, maksudnya agak kelihatan maju, dan sekarang tuh udah yang mendingan gitu loh, kayak gitu. Dan jangan lupa ketika kita berkendara kita harus tetap menggunakan masker. Sekaligus aku ingin update beberapa informasi mengenai harga per bulan ya. Jadi per bulan Oktober itu ada perubahan harga, nanti aku bakal jelasin juga. Jadi kalau misalkan kalian yang tanya perubahan apa aja sih selama aku pakai behel selama 8 bulan. Nah, aku ini pakai behel yang jenisnya tuh metal. Kalian bisa lihat ya ini. Oh ya, ini yang dua ini aku pakai kawat yang nyambung gitu, dan yang lainnya masih yang power O. Aku deket ini. Kalian bisa lihat ya, ini gigi aku tuh udah jaraknya tuh sama sebelumnya. Nanti aku juga bakal nunjukin video, foto maksudnya. Itu adalah foto aku dimana dulu pertama kali aku baru selesai pakai behel, dan gigi aku tuh masih yang nih, yang dua di depan. Itu masih yang satu agak bawah, yang satu agak atas gitu. Dan sekarang kalian bisa lihat ya, itu udah rata, alhamdulillah. Dan beberapa gigi lainnya juga udah lumayan rapi ya. Tadinya tuh kalau misalkan aku senyum yang nyengir gitu, kalau kayak mau foto, itu tuh kelihatannya kayak gigi aku tuh maju mundur gitu, walaupun nggak yang kayak orang-orang yang maju banget giginya. Nah, ini kalian bisa lihat dulu dan sekarang gigi aku. Nah, untuk selama 8 bulan menurut aku perubahannya udah kelihatan banget sih, dari mulai awalnya gigi aku masih maju mundur, kemudian yang depan juga agak sedikit maju daripada yang lainnya. Terus juga selama perawatan 8 bulan ini aku juga udah melewati proses-proses kayak tambal juga. Jadi aku sempat kayak tambal lagi karena gigi aku sempat ada yang bolong di sini. Itu tambal. Dan aku mau ngasih tahu update harga untuk per bulannya biaya kontrol ya. Jadi ini adalah struk pembayaran. Jadi kalau misalkan kalian di FDC Dental Clinic dimanapun cabang manapun, kalian tuh biasa dapat struk itu di amplopin gini, dan selalu di amplop, jadi rapi dan nggak kemana-mana. Nah, terus ini adalah struknya. Sini kalian bisa lihat, aku nggak tahu nih kelihatan atau nggak ya, aku bacain aja kali ya. Harga yang tertera di sini itu udah termasuk harga member, karena aku udah punya kartunya, kartu member gitu. Ini adalah kartu member.
Jadi setiap kalian transaksi setelah konsultasi itu kan pasti kalian ada biaya administrasi kan, baik itu untuk ganti karet, ganti kawat, ataupun maintenance lainnya. Dan biasanya kalau misalkan kalian ingin mendapatkan diskon, kalian tuh setahu aku kartu Watson bisa deh. Tapi kalau aku sendiri kebetulan aku dari awal udah pakai member cardnya dari FDC, jadi biasanya aku dipotong diskon karena pakai kartu ini. Nah, tentunya harga yang di sini juga merupakan harga diskon ya. Nah, untuk kemarin itu aku ada ganti kawat yang atas. Jadi kalau kalian tahu, kalau kita pertama kali pasang behel itu biasanya tuh diawali dengan kawat yang diameternya itu nggak tebal gitu, jadi masih bisa tipis karena berfungsi untuk menggerak-gerakkan giginya. Nah, semakin lama per bulannya kalian itu biasanya dokter tuh bakal ngeliat apakah kalian perlu ganti kawat atau enggak gitu. Kalau misalkan gigi kalian udah bisa diganti kawat, biasanya kawat yang diganti itu diameternya agak sedikit lebih tebal. Jadi prosesnya step by step ya, nggak langsung yang tiba-tiba diameternya yang tebal banget gitu. Nah, ini aku itu udah ganti. Aku lupa udah 2 kali apa 3 kali ganti. Nah, kalau untuk di sini ya, harganya itu untuk satu rahang kemarin aku ganti yang atas kawat. Karena sebelumnya aku baru aja ganti yang bawah. Yang atas itu harganya jadi 40.000. Di sini tuh ada ditulis diskonnya 10.000. Jadi harusnya harga normalnya itu 50.000. Tapi kalau misalkan aku nggak tahu ya kenapa dia di sini nggak kelihatan, maaf karena ini aku pakai kamera handphone. Jadi total aku menggunakan member ini jadi 40.000 untuk kawatnya aja yang atas. Nah, proses ganti kawat ini juga nggak selalu setiap bulan kalian pasti ganti. Kawat itu akan diganti kalau emang kalian itu perlu ganti karena kawatnya udah jelek, yang pertama. Yang kedua, emang kondisi gigi kalian tuh udah mulai terstruktur gitu. Nah, aku itu biasanya kalau kita kontrol biasa normalnya cuma kontrol dan ganti karet. Kalau ganti karet itu kita wajib setiap bulan. Jadi emang disaranin itu kalian setiap bulannya harus kontrol. Berfungsi untuk apa? Karena biar gigi kalian juga cepet gitu loh prosesnya. Kalau misalkan kalian 3 bulan nggak pernah kontrol, bahkan sampai 5 bulan kayak gitu-gitu, itu yang bisa memperlambat kondisi gigi kalian untuk menjadi rapi. Makanya kenapa setiap bulan itu pasti ada yang namanya kontrol. Nah, setiap kontrol itu kalau normalnya orang biasa ya, nggak ada ganti apapun, itu pasti karet yang diganti, dan biasanya dokter akan melihat posisi gigi kita sendiri. Kalau pengalaman aku pribadi dulu, ketika aku ganti karet, aku tuh juga kayak dilihat gigi aku tuh udah mulai bergerak nggak sih. Kalau misalkan menurut dokter udah mulai bergerak, terus ada yang perlu bracketnya tuh diganti, diganti posisi, biasanya dia akan cabut ulang si bracket, kemudian dia tempelin lagi. Nah, itu pastinya untuk merapikan gigi kita juga sih, agar lebih sesuai gitu. Nah, kalau untuk kontrol biasa, di sini udah harga diskon itu sebesar 280.000. Di sini sih ditulis diskonnya itu 70.000. Jadi menurut aku better kalian bagi yang mau terutama untuk pengguna behel ya, karena kita kontrolnya rutin setiap bulan, kalian bikin aja kartu membernya, karena itu sangat lumayan sih, bikin hemat juga kan, lumayan 70.000 diskon tiap bulannya kan. Nah, jadi 280.000 itu udah harga yang kena member ya. Nah, kemarin itu aku juga mau cerita sedikit karena aku kemarin buru-buru banget. Kondisi sekarang FDC itu ada peraturan baru, yaitu pasien yang mau ke sana itu wajib hanya si pasiennya aja gitu. Karena biasanya tuh ada yang suka nganterin kan, misalkan kayak kalian datang sama ibunya, padahal yang mau kontrol tuh kaliannya sendiri gitu. Nah, sekarang itu disarankan 1 orang aja karena meminimalisir orang yang keluar masuk di kliniknya sendiri. Karena kan kita tahu ya sekarang kondisinya lagi pandemi juga, jadi baik kita sendiri ataupun bagi mereka dokter, perawat, kemudian staff-staffnya itu pasti menjunjung tinggi protokol kesehatan ya. Karena kondisinya lagi pandemi ini, aku kurang tahu sih apakah scaling itu masih bisa dilakukan di FDC, karena buat pengguna kami behel biasanya tuh setiap kontrol kan ada scaling juga kan, dibersihin lah giginya gitu. Kalau sekarang nggak, cuma bener-bener kita ganti kita dicopot karetnya, kemudian kawatnya diangkat, kemudian kayak diangin-anginin, kasih air sedikit untuk ngebersihin kotorannya. Tapi kalau dulu sebelum pandemi itu biasanya kita ada kayak scaling lagi gitu, jadi bener-bener di scaling kalian pembersihan karang gigi gitu. Tapi karena sekarang kondisinya lagi pandemi, kalian tuh diwajibin untuk membawa sikat gigi dari rumah. Nah, khusus pengguna behel itu disarankan menggunakan sikat gigi yang memang khusus behel, jadi yang di tengahnya tuh agak sedikit ke dalam gitu loh. Nah, terus habis itu karena aku kemarin buru-buru dan lupa, akhirnya aku memutuskan untuk ya udah beli lagi di sana. Jadi di FDC juga dia jualan sikat gigi itu buat gigi yang ada behelnya dan gigi yang biasa yang ada behel. Dan
aku lupa karena sebelumnya tuh aku baru banget sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu aku baru banget beli sikat giginya lagi, karena sikat gigi yang sebelumnya pertama kali aku beli itu udah jelek, jadi aku harus ganti gitu. Dan waktu aku beli aku nggak tahu apakah harganya memang sama yang barusan hari kemarin aku beli, karena jadi aku beli lagi ini sikat giginya ya, ini yang khusus orto, ini orto. Dan ini normal sih, ini biasa kayak sikat gigi biasa, ini ada penutupnya, kemudian ini ada sikat giginya. Nah yang aku mau kasih lihat buat pengguna behel tuh sikat giginya tuh sikat gigi khusus. Sebenarnya boleh aja sih kalau misalkan kalian menggunakan sikat gigi biasa, cuma takutnya bracket kalian copot karena kan gigi kalian di tengahnya ada si bracket kan. Sedangkan kalau kalau sikat gigi yang biasa itu kayak ininya lurus. Sedangkan kalian bisa lihat ini tuh dalamnya tuh kayak agak ke dalam gitu loh. Jadi ini cuma pinggirnya aja yang rata, tapi di tengah-tengahnya yang biru-birunya ini itu melengkung ke dalam. Karena ketika kita gosokin ke gigi, si bracketnya ini kan karena nonjol ke luar dan ininya tuh yang masuk ke dalam gitu loh. Jadi mereka ngebersihinnya benar gitu. Kalau misalkan kalian pakai menggunakan sikat gigi biasa, itu rata semua kan, dan takutnya pas kalian kalian sikat gigi bisa jadi bracketnya lepas atau kayak sela-sela behelnya tuh nggak kebersihin gitu loh. Dan ini kayak biasa ya, normal sikat gigi pada umumnya, ini tutupnya kayak biasa tuh kayak gini. Ini normal kayak gini, fungsinya untuk sebagai penutup. Ini harganya kalian bisa tebak berapa? Aku nggak tahu ini harganya sama yang sebelumnya aku beli atau enggak, karena aku jujur kemarin itu sempat kaget karena pas aku beli harganya 75.000 untuk satu sikat gigi ini. Dan dia bilang sih semuanya yang ada di situ harganya 75.000. Aku nggak tahu apakah FDC harganya segitu, karena harusnya sih sebelumnya aku nggak segitu deh, nggak nyampe 75, tapi aku kurang tahu. Kalau misalkan kalian ada info, kalian bisa tulis di kolom komentar. Tapi kalau misalkan emang harganya beda dari harga sebelumnya, mungkin aja mereka melakukan kenaikan harga khusus sikat gigi karena sering banyak kayak aku atau pasien lainnya yang lupa membawa sikat gigi gitu. Padahal peran si sikat gigi ini penting banget. Ini kan bersifat individual ya untuk kita sendiri, dan pastinya kita nggak bisa kalau alatnya itu kan satu untuk bersama gitu. Kalau ini kan berarti kita individual sendiri. Jadi bisa jadi mereka memahalkan si sikat gigi ini dengan tujuan untuk biar kita juga ingat terus bahwa oh kita dari rumah harus bawa sikat gigi biar nggak beli, karena kalau beli harga 75. Bisa jadi kayak gitu, atau emang harganya 75.000, aku nggak tahu ya. Jadi total harga yang kemarin aku keluarkan adalah sebesar 395.000. Itu udah termasuk ganti kawat rahang atas, kemudian kayak biasa ya, ganti karet, terus ngebersihin sedikit, dan membeli sikat gigi ini 75.000. Jadi totalnya 395.000. Dan kemarin aku dapat informasi dari FDC-nya kalau per tanggal 1 Oktober ada biaya administrasinya lagi, itu sebesar 20.000 kalau nggak salah deh. Ya kalau nggak salah harganya 20.000. Jadi mungkin nantinya harga yang di sini bisa ditambah harga 20.000 itu. Kalau misalkan aku bisa simpulkan, setiap bulannya seharusnya kalau cuma ganti karet itu 280.000, dan per 1 Oktober berarti total jadi 300.000 ya, karena 280 ditambah 20.000 jadi 300.000. Nah kalau misalkan kalian ada tambahan lain kayak bracketnya copot atau kawatnya copot, kawatnya gak copot, kawatnya ganti, atau bisa jadi kawatnya patah dan tambal gigi yang lainnya, itu harga juga pasti akan naik. Jadi semakin banyak maintenance yang setiap kalian kontrol, pastinya semakin mahal harga yang dibayarkan juga. Dan aku mau cerita dikit dan sekalian reminder sih untuk kalian, bagi kalian yang punya giginya udah rapi, kemudian giginya udah sehat, aku mohon untuk jaga kondisi gigi kalian ya. Kenapa? Karena kemarin itu aku sempat 2 kali tambal gigi. Jadi tambal gigi yang pertama itu aku sebelum pasang behel itu harganya masih promo, dan tambal giginya cuma yang setitik doang gitu. Jadi kalau nggak salah harga promonya jadi 99.000 doang. Kemudian yang nextnya setelah aku beberapa bulan pakai behel itu aku kan anaknya juga kadang malas sikat gigi ya, ini jujur kadang tuh aku malas sikat gigi, apalagi kalau dulu kan kayak nggak sikat gigi ya udahlah nggak ada bracket. Kalau sekarang kan kayak aku pakai bracket, otomatis sisa-sisa makanan yang tersimpan juga banyak banget kan. Jadi mungkin itu salah satu juga yang faktor gigi aku tuh bolong, dan bolongnya itu lumayan dalam. Dan kalian tahu nggak kemarin aku tambal harga berapa? Jadi kalau nggak salah tuh harganya 500-an ribu, harusnya 600-an ribu, cuma karena aku punya member jadi 500-an sekian. Itu untuk sekali aku tambal
Iya, jadi waktu aku tambal sama ganti behel itu beda ya. Kita nggak bisa menyamakan kita ganti behel sama nambel. Jadi menurut aku uang 500.000 lumayan, 500 aja 1 bulan ya kalau nambelnya sekali. Belum lagi kontrolnya kemarin aku juga udah 1 bulan dengan 1 bulan yang sama gitu, seharga 280. Jadi ya 1 bulan tuh bisa aja kalian mengeluarkan harga 1 jutaan, hampir 1 jutaan maksudnya, hampir 1 jutaan atau bahkan 500 lebih. Dan kalau misalnya kalian udah punya gigi yang bagus, terus nggak usah lah menurut aku kalian gaya-gayaan pakai behel atau apa, kecuali kalian emang ada masalah tertentu sama gigi kalian yang mengharuskan kalian pakai behel. Karena jujur pakai behel itu nggak estetik atau nggak sebagus yang kalian lihat gitu loh. Bagi kami pemakai behel yang benar-benar tujuannya untuk kesehatan, untuk membenarkan gigi, itu benar-benar jujur menyiksa banget. Dan ini aja aku baru hari H+1 setelah aku ganti karet, ini tuh sakit lagi giginya, jadi aku nggak bisa makan makanan yang keras lagi. Nah biasanya kondisi ini itu berlangsung selama 3 hari sampai 1 minggu. Jadi kayak awal mulanya aku dulu pasang behel tuh kayak akan mengulang merasakan sakit yang sama setiap bulannya gitu kalau kalian habis kontrol, karena kan karetnya dikencengin lagi. Apalagi aku baru ganti kawat yang lebih tebal, otomatis pergeseran giginya juga terbatas. Aku juga bakal jelasin suka duka untuk pemakai behel di video selanjutnya, di video next video. Insya Allah aku bakal bikin suka duka pemakai behel biar kalian tuh tahu sebenarnya apa sih yang kita rasain gitu bagi pengguna behel. Nggak seenak yang kalian pikir gitu. Mungkin enaknya ada gitu, mungkin enaknya ada, cuma itu bener-bener minor dan ya udah cuma kayak gitu doang gitu. Tapi nggak enaknya tuh banyak banget, serius, ini bener-bener nggak enaknya tuh banyak banget. Dan ini ya kondisi gigi aku. Emang masih belum rapi banget, ini juga masih proses karena kata dokternya untuk pakai behel itu nggak serta-merta 1 tahun itu selesai, karena bisa jadi kayak 2 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun baru baru rapi gitu. So gitu aja buat teman-teman update-nya. Insya Allah kalau misalkan bulan depan ya, Oktober itu aku bakal konsul lagi, bakal kontrol lagi, dan insya Allah aku bakal bikin video vlognya dari awal aku berangkat dari rumah sampai aku nyampe di sana. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan seputar behel atau apapun itu yang ingin kalian tanyakan, silahkan drop di kolom komentar, nanti aku bakal bahas. Ini cuma sharing aja sih videonya, karena udah lama banget aku nggak update mengenai behel. Udah hampir 8 bulan ternyata aku pakai behel. Kayak gitu aja guys. Oke deh, semoga walaupun videonya cuma sedikit, ini bisa tetap bermanfaat buat kalian, terutama buat yang lagi cari referensi mengenai informasi behel. Nah, semoga ini bisa menjadi salah satu referensi bagi kalian dan bermanfaat juga ya tentang update-nya. Apalagi kalau kalian nih mau daftar atau memakai behel di FDC juga. Jadi jangan lupa aku saranin untuk kalian membuat kartu ini. Kalau misalkan kalian belum punya, kalian coba bisa tanya sama staf administrasinya. Segitu aja dari aku. Jangan lupa kalian untuk terus stay healthy, dan jangan lupa untuk menjaga pola hidup setiap harinya yang bersih, karena sekarang kita itu lagi rentan ya sama virus dan segala macamnya. Semoga kalian tetap dilindungi dimanapun berada. Bye bye guys, see you.